Perkenalkan, nama saya Meirani dengan NIM 241031029 dari kelas A Sistem Informasi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen pengadaan, distribusi, dan transportasi. Pengadaan itu sangat penting untuk kelancaran operasi perusahaan. Tugas utamanya itu adalah memastikan semua barang dan jasa tersedia tepat waktu, sehingga kerja sehari-hari tidak terganggu. Selain itu, pengadaan membantu menekan biaya dengan memilih pemasok yang tepat dan melakukan negosiasi efektif tanpa mengorbankan kualitas. Pengadaan juga menjaga standar kualitas produk dan membangun hubungan baik dengan pemasok agar pasokan lebih stabil dan ada peluang inovasi. Selain itu, pengadaan mengelola risiko seperti kenaikan harga atau kelangkaan barang, sehingga operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Untuk perusahaan yang saya pilih yaitu IKEA. Perusahaan ini merupakan salah satu retail furniture terbesar di dunia yang terkenal dengan konsep produk siap rakit atau flat pack. Produk-produknya itu diproduksi oleh lebih dari 1.000 pemasok lebih dari 50 negara. Seluruh pemasok tersebut wajib mengikuti standar kerjasama yang telah ditetapkan IKEA, yaitu IWay. IWay sendiri itu adalah standar etika, lingkungan, dan kualitas yang menjadi dasar utama dalam seluruh hubungan kerja antar IKEA dan para supplier. Dalam memilih pemasok, IKEA memiliki beberapa kriteria penting untuk memastikan produk tetap berkualitas, berkelanjutan, dan efisien. Yang pertama adalah kualitas, karena semua produk harus aman, kuat, dan konsisten. Reputasi pemasok juga diperhatikan, termasuk kemampuan mereka memenuhi kontrak dan etika kerja. Salah satu syarat utama adalah kepatuhan terhadap IWay, kode etik dan standar keberlanjutan IKEA yang mencakup hak pekerja, keselamatan lingkungan, dan praktik operasional yang bertanggung jawab. Harga tetap diperhatikan agar kompetitif dan fleksibilitas pemasok penting untuk menyesuaikan kapasitas produksi sesuai permintaan. Selain itu, ketepatan waktu pengiriman menjadi faktor utama serta kapasitas produksi dievaluasi agar dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dengan kriteria ini, IKEA memastikan pemasok yang dipilih kompeten sekaligus selaras dengan nilai dan standar keberlanjutan perusahaan. Siklus pengadaan IKEA dimulai dari identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan barang atau jasa yang diperlukan berdasarkan rencana produksi kebutuhan toko. Setelah itu dilakukan penyusunan spesifikasi untuk memastikan standar kualitas bahan dan persyaratan sesuai pedoman IWay. Tahap berikutnya itu adalah pencarian dan praseleksi supplier, di mana calon pemasok disaring berdasarkan kapasitas dan kelayakan IKEA. IKEA kemudian mengirim permintaan penawaran dan melakukan evaluasi penawaran untuk membandingkan harga, kualitas, serta waktu pengiriman. Sebelum bekerja sama, dilakukan audit awal dan pengecekan kepatuhan IWay sebagai syarat wajib. Setelah pemasok dinilai layak, dilakukan negosiasi mengenai harga, volume, dan syarat kerja. Lalu, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Proses berlanjut pada pengawasan produksi untuk memastikan barang dibuat sesuai dengan standar. Ketika produk siap, dilakukan pengiriman barang yang tetap mengikuti aturan IWay Transport. Siklus ini ditutup dengan penerimaan dan evaluasi supplier, di mana kualitas barang dan kinerja pemasok ditinjau untuk kelanjutan kerjasama. Selanjutnya, pengadaan, distribusi, dan transportasi itu saling terhubung dan bekerja sebagai satu kesatuan dalam rantai pasok. Pengadaan itu memastikan perusahaan mendapatkan barang atau bahan yang tepat dari pemasok yang tepat dengan kualitas harga yang sesuai. Keputusan dalam pengadaan seperti lokasi pemasok, jumlah pesanan, dan waktu pemesanan langsung memengaruhi kebutuhan transportasi dan pola distribusi. Setelah barang tersedia, proses transportasi menjadi penghubung utama untuk memindahkan barang dari pemasok ke gudang, lalu dari gudang ke pelanggan atau toko. Pilihan mode transportasi, rute, serta frekuensi pengiriman sangat menentukan kecepatan, biaya, dan keandalan aliran barang. Sementara itu, distribusi mengatur bagaimana barang yang sudah datang akan disimpan, dikelola, dan dikirimkan agar sampai ke tujuan dengan tepat waktu dan efisien. Distribusi itu harus menyesuaikan diri dengan jadwal kedatangan barang dari pengadaan dan kapasitas transportasi yang tersedia. Selanjutnya, IKEA menggunakan strategi distribusi
centralized distribution center, yaitu semua barang dari pemasok dikumpulkan terlebih dahulu di satu pusat distribusi besar sebelum dikirim ke toko-toko. Cara ini dipilih karena IKEA menangani produk dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga pengelolaan stok dan pergerakan barang akan jauh lebih mudah jika dipusatkan di satu lokasi. Kelebihan dari strategi distribusi IKEA itu memberi banyak keuntungan bagi IKEA. Dengan menempatkan seluruh stok di satu distribution center, perusahaan dapat mengontrol persediaan dengan lebih mudah dan akurat karena semua dipantau dari satu lokasi. Pengiriman dari satu titik pusat juga membuat biaya transportasi lebih hemat, terutama karena barang bisa dikonsolidasikan terlebih dahulu sehingga ongkos per unit menjadi lebih rendah. Sistem ini mempermudah pengiriman dalam jumlah besar ke berbagai toko, karena semua barang sudah terkumpul di distribution center dan siap dialirkan sesuai kebutuhan. Walaupun efektif, strategi ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama itu, IKEA harus berinvestasi besar untuk membangun dan mengoperasikan satu gudang pusat yang mampu menangani seluruh aliran barang. Ketergantungan pada satu distribution center juga membuat risiko meningkat jika terjadi gangguan di gudang, jadi seluruh toko bisa terkena dampaknya. Selain itu, sistem ini membutuhkan dukungan teknologi yang sangat kuat. Tanpa sistem IT yang andal untuk memantau stok dan mengatur pergerakan barang secara real-time, distribusi skala besar seperti ini akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, dalam hal transportasi, IKEA itu menggunakan berbagai mode yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jarak pengiriman. Untuk pengiriman internasional, terutama dari pemasok di Asia ke negara lain, IKEA banyak mengandalkan transportasi laut karena biaya yang jauh lebih murah untuk volume besar, meskipun waktu pengirimannya lebih lama. Setelah barang tiba di negara tujuan, transportasi darat, terutama truk, digunakan untuk mengirim barang dari distribution center ke toko-toko. Mode ini dipilih karena cepat dan fleksibel, meski biayanya yang bisa lebih tinggi jika dibandingkan untuk jarak yang sangat jauh. Di kawasan Eropa, IKEA juga banyak memanfaatkan kereta api karena lebih ramah lingkungan dan lebih hemat biaya dibandingkan transportasi darat untuk jarak menengah hingga jauh. Namun, kereta tidak sefleksibel truk dalam menjangkau lokasi tertentu. Sementara itu, transportasi udara hampir tidak pernah digunakan karena biaya yang sangat mahal dan tidak sesuai dengan komitmen keberlanjutan IKEA. Mode ini hanya dipakai jika ada keadaan yang benar-benar mendesak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.